dan min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Ari Abdullah, yang kami hormati rekan-rekan mitra semua dimanapun Anda berada. Puji syukur, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita seluruh kepada kita semuanya, hingga pada hari ini kita bisa berkumpul di majelis taksin ini yang insya Allah akan berlangsung selama bulan puasa dari jam 5 subuh hingga selesai sekitaran pukul jam 6 pagi nanti, serta salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas wasilah beliau kita bisa memeluk agama Islam, dan semoga kita berada di jalan yang benar hingga akhir nanti. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita serahkan majelis ini kepada Ustadz Ari Abdullah. Mangga, silahkan Ustadz Ari. Terima kasih Kang Dinal untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong apa yang Rasulullah katakan, orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Senantiasa berusaha, senantiasa istiqomah untuk Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi dengan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ikhwatu iman rahimakumullah, Allah takdirkan pada kesempatan hari ini kita dalam keadaan sehat dan juga kita memanfaatkan waktu yang mana biasa kita sesudah sholat subuh itu kebanyakan mengistirahatkan diri, ya, akan tetapi kita memanfaatkan waktu yang mana di pagi hari itu banyak magfirah dari Allah, banyak rizki-rizki yang bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jalannya dimudahkan dan dilancarkan insya Allah. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini adalah sudah menjadi rutinitas kita sekarang, ya. Jadi sesudah sholat subuh kita lanjutkan ke kajian tahsin Al-Quran. Meskipun kita melalui Zoom, tapi insya Allah ini sangat bermanfaat. Dan juga tidak hanya itu, kita dapat bersilaturahmi, ya. Bahkan dari mulai pertama kita kajian, banyak peserta-peserta, banyak sahabat Al-Quran yang di luar Bandung, ya. Nah, dikarenakan kami dari Bandung, dan juga dapat bersilaturahmi sampai ada yang di Makassar, di kemarin itu di Sulawesi Tengah dan lain sebagainya, ya. Jadi itu ini program yang alhamdulillah sangat luar biasa dan juga harus kita betul-betul manfaatkan waktunya sehingga kita dapat diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah untuk senantiasa berthalabul ilmi. Baik, pada kesempatan hari ini ikhwatu iman rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tahsin Al-Quran, sebagaimana targetan kita adalah memperbaiki bacaan-bacaan di juz amma, ya. Ini termasuk surat-surat yang insya Allah mayoritas sudah hafal, akan tetapi kita akan perbaiki hafalan kita. Karena tidak banyak para pembaca Al-Quran, khususnya hafal juz amma, hafal ayat-ayat atau surat-surat yang pendek, akan tetapi ketika dibaca huruf yang ada di dalam Al-Quran, huruf-huruf aslinya tidak sesuai dengan bacaan, ya. Maka dari itu, insya Allah program ini membantu biar ketika kita membaca surat-surat pendek yang sering kita baca di dalam sholat, nah dapat diperbaiki di program ini insya Allah. Dan juga insya Allah, ya, Kang Dinal dan juga Mas Edo dan juga tim, insya Allah nanti akan ada yang meliput, Bu, ya. Tapi tidak sekarang mungkin karena waktunya
sedikit mendadak, dan insya Allah nanti akan ada yang meliput dari TV Harmoni ya. Maka dari itu insya Allah kita coba mulai besok Pak ya, Pak Bu ya. Jadi sahabat Al-Quran tentunya ajak teman-teman, sahabat, saudara untuk ikut bergabung, dan kita akan syiarkan ya Al-Quran, dan juga tentunya pelajaran dasar ini sebagaimana perintah pertama adalah Iqra. Kita harus membaca dengan baik dan benar, dan juga sesuai dengan perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran dengan tartil dan juga dengan perlahan-lahan. Nah, inilah targetan kita di juz amma ini, memperbaiki bacaan atau hafalan yang sudah kita hafal, akan tetapi terkadang suka ada yang keliru, maka dari itu kita akan meluruskan kekeliruan itu ya. Baik, sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, silakan untuk dipersiapkan mushafnya. Nah, sekarang sesuai urutan surat saja ya, dari belakang, dari mulai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus ada Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, terus Kautsar, Quraisy, Al-Maun kemarin sudah kita bahas, sekarang insya Allah Al-Kautsar ya. Nah, ini surat yang sangat pendek di juz amma ini ya, bahkan mungkin sering kita baca di dalam sholat. Nah, kita akan periksa bacaan kita apakah sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari, ilmu dasarnya. Kita akan menghindari kesalahan-kesalahan umum, yaitu kesalahan umum dalam mad, gunah, ataupun juga qalqalah ya. Baik, untuk siapkan di mushafnya Quran Surat Al-Kautsar surat ke-108. Mohon untuk dijadikan host dulu ya, Kang Dinal atau Kang Edo. Ya. Saya akan share screen lagi. Sudah, Ustaz. Oke. Sudah. Ya, baik, alhamdulillah. Baik, sahabat Al-Quran, sudah terlihat ya di layar. Nah, ini Quran surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat ya di juz 30 juz amma ini. Nah, ini kita cukup membahas satu surat saja biar secara mendetail. Kita akan membacanya dengan sesuai ilmu-ilmu tahsin Al-Quran. Nah, ini mungkin nanti peserta dapat ikut bergabungnya lebih banyak mungkin ya, karena suratnya ini cukup pendek. Jadi teman-teman sahabat Al-Quran yang belum ada kesempatan dari hari-hari kemarin yang ingin ikut membacakan, di sini insya Allah kita akan sederhanakan materinya, dan juga peserta bisa dapat ikut membaca ya. Baik, kita akan coba memulai pembahasan dulu sebelum ke bacaan ya. Nah, di Quran surat Al-Kautsar tentunya 3 ayat ini kita harus perhatikan tanda-tanda yang mana sesuai dengan seperti mad 2 harokat harus dipanjangkan atau 4 harokat ya. Terus dengungan pun juga harus kita dengungkan. Contoh tempat-tempatnya ada di nun bertasdid, mim bertasdid, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada ya. Baik, sahabat Al-Quran, tentunya ini mungkin ada yang pernah membaca atau sering kita membaca Quran surat Al-Kautsar ini dengan bacaan yang cukup cepat mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Mungkin ada yang membaca seperti itu. Tapi kita akan coba perhatikan sebagaimana yang sudah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya ya, secara mendetail, bahwa ini dibaca 4, dibaca 2, terus ini harus kita dengungkan, kita harus qalqalahkan, dan lain sebagainya. Nah, di sini lihat ayat pertama tentunya diawali dengan nun bertasdid. Nah, sebagaimana ini termasuk termasuk mim bertasdid ya, mim bertasdid. Maaf. Nah, ini termasuk mim bertasdid dan nun bertasdid. Ini termasuk kalau saya bilang ini
huruf hijaiyah atau peran utama huruf hijaiyah dengungan adalah mim dan nun bertasdid. Jadi mim dan nun bertasdid itu sebelum ditasdidkan pun juga dia sudah mendengung ya. Untuk mengetahui dengungannya tinggal teman-teman sahabat Al-Qur'an menekan hidung Anda ya seperti ini. Jadi ditutup si hidungnya. Kita mulai misalkan dari mulai alif, ba, ta, sa ya, a, ba, ta, sa sampai ketika kita menemukan mim dan nun itu bakal terasa ya. Kalau huruf biasa tidak akan karena hanya mim dan nun saja yang dia sebelum ditasdidkan juga dia sudah mendengung ya. Seperti misalkan huruf yang biasa a, ba, ta, sa bisa ya. Ketika menemukan mim dan nun ma, na, nah itu ya. Itu bisa dirasakan dengungannya karena dengungan itu nanti keluarnya dari rongga hidung ya. Makanya nanti melibatkan hidung. Nah, nun bertasdid tentunya harus kita dengungkan. In ya, harus ditahan lebih lama, jangan inna tapi inna. Yang mana kita ketahui tasdid ini adalah menandakan dua huruf ya, menandakan dua huruf. Contoh misalkan ada tabba. Ada tabba misalkan ba-nya bertasdid. Nah, ini sama dengan ba-nya dua ya, sama dengan bacaannya seperti ini. Tab sukun sukun dulu dan ba. Nah, seperti ini. Jadi tab ba. Ini pun juga sama. Sudah mah sebelum ditasdidkan mim itu sudah mendengung apalagi ditasdidkan. Jadi dua huruf dengungan bersatu. Maka dari itu terjadi dengungan, terjadi tekanan yang lebih lama ya. Makanya dibacanya harus ditahan. Inna cukup segitu ya dengan 3 ketukan. Berikutnya di sini seperti biasa ada tanda alis yang mana tanda alis ini menandakan bahwa hurufnya harus dipanjangkan. Berarti inna harus dipanjangkan. Cuman dipanjangkannya berapa harokat? Kita tinggal lihat huruf yang di depannya ada huruf apa? Di sini ada huruf alif ya. Atau sebetulnya ini disebut hamzah juga. Tapi kita biar secara umum, secara terlihat perbedaan alif dan hamzah mungkin dari mata kita seperti ini. Ini alif, ini hamzah. Sebetulnya ini disebut hamzah, ini pun juga disebut hamzah. Akan tetapi dikarenakan kebanyakan yang belajar dari dasar, dari umum, ini tidak bisa disamakan dulu. Jadi kita bedakan ya. Maka dari itu kan ada yang mengatakan huruf hijaiyah itu 29 huruf, ada yang mengatakan 28 ya. Karena ini salah satunya ada alif dan hamzah yang membedakan dari segi penglihatan kita. Jadi dari bentuknya pun juga berbeda ya. Maka dari itu kita anggap saja di sini alis bertemu alif biar membedakan di sini adalah termasuk mad jaiz yang kemarin ya. Jadi mad yang terpisah. Ada inna dan a'toina ka ya seperti itu. Berarti dibaca panjang 4 harokat. Inna ya. Jadi cukup segitu panjangnya. Terus hati-hati pertemuan dengan huruf ain kita alirkan ya tidak inna toina apalagi seperti itu ya. Inna toina. Nah, seperti biasa setiap menemukan fathah berdiri kita ayunkan 2 harokat ya. Terus hati-hati. Nah, seperti biasa huruf-huruf lin nih. Jangan sampai toinaka. Jangan toinaka tapi toina ya, hati-hati. Berikutnya seperti biasa di ujung di sini ada tidak usah dipanjangkan hati ya. Jadi ada yang membaca seperti ini. A'toinakal kautsar. Nah, tidak dipanjangkan karena di sini tidak ada mad. Yang mana kalau kita panjangkan itu harus ada mad, yang mana ada huruf di akhir yang disukunkan. Maka dari itu kalau secara istilah mad arid li sukun. Kalau di sini bukan ya. Di sini pertemuan tha dan ro. Nah, maka dari itu ketika kita diwakafkan huruf ro ini akan menjadi sukun. Dan huruf ro ini termasuk huruf yang tebal ya ketika sebelumnya baris fathah. Jadi thauru bukan thar tapi thauru. Inna a'tainakal kautsar. Thaur bukan thar. Nah, seperti itu.
Berikutnya, di sini ayat kedua sama di ujung ya. Kalau di sini ro-nya sudah sudah sukun. Jadi baris fathah tetap ini ditebalkan ya. Haul. Falsholli li rabbika wanhar. Nah, di sini hati-hati jangan didengungkan karena nun mati bertemu ha ini huruf idhar yang mana yang harus dibaca jelas. Wan. Tapi hati-hati membaca nun sukun pun juga tidak dipantulkan. Wanhar, bukan wana tapi wanhar dialirkan saja. Apalagi diberhentikan juga tidak. Wanhar, nah, tidak diberhentikan tapi wan dialirkan saja karena dia sifatnya mendengung ya. Terus berikutnya ada inna nun bertasdid seperti biasa ya sahabat Al-Qur'an. Kalau ada menemukan nun bertasdid atau mim bertasdid ini termasuk huruf yang harus kita dengungkan ya. Inna sya. Nah, di sini ada sya, ada sa, hati-hati ya. Seperti kemarin kita bahas sakaro ya. Ada sakaro, ada syakaro. Nah, ini kan secara tulisan sama, cuman kalau ada titiknya ini beda ya. Kalau ini sakaro artinya mabuk, kalau syakaro artinya bersyukur. Makanya nanti salah makhraj itu dapat merubah makna. Ini termasuk kesalahan jali, kesalahan yang berat, yang mana yang merubah makna. Inna sya ya, syani. Inna syani'aka huwal ab. Nah, di sini ada huruf qalqalah ya, huruf qalqalah termasuk huruf yang 5 ini ya, ada ja, ada ja, da, ba, da, to dan huruf ko. Ini termasuk huruf qalqalah. Berarti di situ ada huruf ba. Nah, ini ya huruf ba. Jadi harus kita pantulkan. Ab, huruf ba ketika sukun qalqalahnya ringan ya. Tidak taur itu terlalu berat, ringan saja taur roknya juga ditebalkan ya, bukan tar tapi taur ya. Baik, seperti itu sahabat Al-Quran, ini secara ringkas. Alhamdulillah karena ini suratnya juga pendek ya, kita dapat insya Allah dapat menguasai ya dari mulai pertama nun bertasdid alis, terus pertemuan fathah berdiri, terus di sini ada ya mati sebelumnya baris fathah harus lin ya, harus toi bukan toy ya. Terus di akhirnya ro-nya harus ditebalkan. Terus ada nun sukun bertemu ha idhar dibaca jelas wan haur. Terus ada nun bertasdid ya. Baik, seperti itu untuk pembahasan di Quran surat Al-Kautsar. Tentunya nanti sahabat Al-Quran dapat mengikuti cara bacaan yang akan saya contohkan sekarang, insya Allah ya. Baik, kita hapus dulu tanda-tanda ini biar nanti lebih jelas ya. Baik, saya akan contohkan terlebih dahulu cara baca. Silakan untuk disimak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, seperti itu sahabat Al-Quran. Cukup sederhana karena 3 ayat. Nah, insya Allah mudah-mudahan sahabat Al-Quran yang ingin ikut bergabung, ingin ikut membacakan, ini bisa, karena waktunya masih banyak ya, mudah-mudahan semuanya dapat ikut membacakan. Baik, alhamdulillah, mungkin seperti itu ya kepada tim Kang Dinal dan juga Mas Edo, silakan untuk kita buka sesi interaktif ya. Fasholli li rabbika wanhar. Baik, untuk sekarang siapakah yang mau mencoba? Saya, Kang. Ibu Lis ya Bu ya? Saya Nani, Kang.
Ya, Nah, Ibu Nani. oh Ibu Ya. Nani. Iya. Baik. Baik. Kami kasih. Dari Ta'uz ya Ustadz ya? Ya, silakan Ibu. Ibu Nani dari mana Ibu Nani? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Ya, Ya, alhamdulillah. Ya, silakan Bu. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz koreksinya. Insya Allah. Ibu Nani dari Bandung ya. Baik, alhamdulillah. Kita coba share screen lagi. Nah, sini ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, untuk mengawali barusan ada Ibu Nani dari Bandung sudah ikut membacakan. Terima kasih, jazakillah Bu ya. Nah, untuk di Quran surat Al-Kautsar ini alhamdulillah ya, ini cukup mendetail, maka dari itu insya Allah sahabat Al-Quran dapat membacanya dengan dengan sesuai yang saya arahkan tadi ya. Baik, alhamdulillah dari mulai pembahasan yang pertama tadi pembacaan nun bertasydid sudah oke, alhamdulillah sudah konsisten Bu ya. Terus di sini huruf ain ditingkatkan lagi. Nanti sebetulnya huruf ain ini termasuk semua huruf sebetulnya ringan ya, tidak ada yang berat. Makanya ketika penekanan di huruf ain itu lebih mengalirnya nanti terasa ya. Inna a'tainakal kautsar. Nah, terus pengucapan huruf ro tafkhim, hati-hati huruf yang sebelumnya jangan ikut tebal. Sor, sor. Ya, harusnya sa biasa sa, tapi tidak sor. Ya, ini pun juga sama. Wan haur, haur. Ya, jadi huruf yang sebelumnya tidak tidak usah ikut menebal. Ya, tauru, tauru. Ya, ini soru, hauru. Tapi biasa sa, tipis biasa sa, ha, ta. Jadi saru, saru. Ya, terus haru, haru. Ini pun juga taru, taru. Nah, seperti itu Ibu Nani ya. Jadi nanti memang terkadang kita tidak sadari huruf sebelumnya ketika kita ingin mentafkhim huruf ro, menebalkan huruf ro, biasanya huruf yang sebelumnya malah ikut menebal ya. Inna a'tainakal kautsar. Nah, jadi jangan sampai merubah sifat dari huruf sa ini. Sa ini seperti biasa. Sa-ru, ru. Nah, ro-nya tinggal ditebalkan. Sa-ru, haru, ya. Fasholli li rabbika wanharu. Haru. Nah, jadi yang tebalnya ro-nya saja. Inna syani'aka huwal abtaru. Taru. Jadi tidak toru, toru ya, tidak ikut tebal huruf-huruf yang sebelumnya. Dari segi praktek alhamdulillah lancar, kekonsistenan mad, kekonsistenan dengungan alhamdulillah bagus Bu ya. Tinggal ditingkatkan lagi kepada sifat-sifat huruf ya, seperti biasa. Kita ketika mempelajari Al-Qur'an, baik ilmu dasar itu dari mulai tahsin, tentunya kita harus selalu meningkatkan. Kalau misalkan kita sudah aman dari mulai mad ya, dari mad terus ada gunnah terus qalqalah ya, qalqalah. Nah, ini termasuk kalau kita sudah madnya sudah oke, gunnahnya sudah oke, bagus, terus qalqalahnya sudah oke, tinggal kita tingkatkan kepada sifat huruf. Yang mana tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, mentajwidkan. Jadi mentajwidkan itu secara keseluruhan, sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan di dalam tafsirnya, ikhraju kulli harfin mimma kharajihi wa haqqahu wa mustahaqahu. Jadi ada kita mengeluarkan setiap huruf dan juga mempunyai hak dan mustahak. Ya, jadi kita harus menguasai juga hak dan mustahaknya. Itu lebih kepada melanjut kepada pembahasan yang lebih lagi ya. Jadi levelnya nanti meningkat.
Maka dari itu nanti setiap peserta koreksinya beda-beda. Kalau misalkan kita dari mad belum konsisten, berarti saya akan mengkoreksi dari mad dulu. Guna pun juga sama, kalau sudah belum konsisten dari guna. Begitupun juga qalqalah. Kalau tiga-tiganya sudah betul, saya melanjutkan kepada makhraj, huruf-huruf, sifat huruf yang insya Allah setidaknya kita mendekati ya, karena saya pun juga sama ya, masih jalurnya bertalaki kepada guru, masih menyempurnakan, karena untuk sempurna itu tidak mudah ya, akan tetapi setidaknya ini ikhtiar kita tidak terlalu jauh untuk mengucapkan sifat-sifat huruf di dalam Al-Quran. Terus yang tadi ayat kedua huruf H-nya lembut ya, lembut dan juga ringan. Sudah bagus ya, alhamdulillah Ibu Nani, tingkatkan kembali untuk bacaannya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Terus menyimak Bu ya. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Silakan. Alhamdulillah. Untuk berikutnya ya. Halo Ustaz. Ini Ustaz Tari, ternyata Ya, gimana? Banyak dari Bapak Ibu yang sudah hadir ke majelis ini ingin ikut. Nah, tapi sepertinya saya melihat ada beberapa rekan-rekan juga yang sudah mengacungkan tangan. Jadi saya persilahkan untuk yang sudah mengacung tangan duluan ya, gitu, karena supaya tertib gitu. Iya, insya Allah. Silakan, saya serahkan ke Kang Dina saja ya, biar sesuai ya. Baik. Baik. Silakan. Untuk sekarang Pak Willy Sulistiadi kami persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Dari Solo. Dari mana? Dari Solo. Solo, Masya Allah, dari Solo ya. Alhamdulillah. Silakan Pak. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Willis ya dari Solo. Alhamdulillah dapat merapat ya, seperti biasa ajak semua keluarga, sahabat, kerabat Pak ya untuk ikut bergabung, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Baik, saya sering lagi. Oke, baik. Nah, yang pertama tentunya kalau dari segi baca alhamdulillah untuk kelancaran sudah bagus Pak ya. Tinggal kita memperhatikan hak-hak dan juga hukum-hukum dalam tajwid, yang mana huruf yang panjang harus kita panjangkan, huruf yang dengungan harus kita dengungkan ya, dan lain sebagainya. Yang pertama kita akan bahas ayat pertama dulu ya. Nah, ayat pertama tentunya sebagaimana yang sudah dibahas tadi, nun bertasdid. Kita boleh untuk melatihnya dengan 3 ketukan ya. 3 ketukan ini nanti ketika ditekan inna, nah, ya, jadi nanti si jaraknya itu tidak terlalu cepat, tidak inna, tapi perlahan-lahan inna. Jadi pas ketukan ketiga sudah mulai kepada huruf ya. Adapun misalkan ada yang lebih sedikit itu juga tidak apa-apa. Nanti tentunya ukuran bertalaki dan ukuran ketukan itu memang berbeda. Nanti setiap guru pun juga beda-beda ya, tergantung kita bertalakinya dengan siapa. Adapun mungkin sahabat Al-Quran ada yang pernah membaca, ada yang pernah mendengarkan kok dengungannya ada yang terlalu lama ya. Terus dengungannya terlalu sedikit. Nah, itu nanti sebetulnya lebih kepada feel ya, yang mana ketika kita bertalaki kepada guru, apa itu talaki? Bertalaki itu kita menyimak bacaan guru dulu baru kita mengikuti. Jadi saling menyimak ya. Kalau bahasa Sunda mah nyorog ya. Nyorog itu di hadapan guru. Kita membaca di hadapan guru. Kalau ada yang keliru pasti diperbaiki ya. Sebagaimana di sini juga sama ya. Insya Allah kita lanjutkan. Nah, nun bertasdid harus ditahan lebih lama Pak ya. Inna. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus ketika ada tanda alif sudah bagus dipanjangkan, cuman panjangnya kurang panjang.
Inna, ya. Terus ketika memasuki huruf ain, ya, ini tidak jadi masalah kalau karena ini hurufnya termasuk huruf yang sulit, ya. Tidak semua orang langsung dipraktekkan langsung bisa, akan tetapi perlu proses, ya. Yang penting kita mengetahui dulu karena huruf ain ini adalah sifatnya tawassut, ya. Tidak sidah, tidak pun juga rohwah. Rohwahnya juga ada sebetulnya mengalir, ya. Cuman di sini lebih kepada tawassut, penengah, ya. Jadi jadi mengalir, ya. Toina. Nah, di sini sebagaimana yang sudah dibahas tadi, hati-hati dengan lin, huruf-huruf lin. Yang mana huruf lin itu ya mati sebelumnya harokat fathah, baris fathah. Terus ada wawu mati sebelumnya baris fathah, ya. Contoh ada Fir'aun, ya, Fir'aun. Nah, jangan sampai dibaca Fir'aun. Terus ada alaih, jangan sampai dibaca alaih, alaih. Nah, ini pun juga sama, hati-hati tidak a'toina, ya, tidak mengarah ke tapi ke i saja. Toi, toi, ya, toina, nah, toi, ya. Jadi di sini hati-hati, ya. A'toina kal kautsar. Nah, di sini sudah betul, tinggal ditafkhimkan saja, dilatih terus. Terus berikutnya falsoli, hati-hati di sini tidak ada mad, ya, tidak ada huruf panjang, yang mana kasroh biasanya di depannya harus ada ya sukun. Kalau dipanjangkan li, ya, sedikit pun juga nanti itu berpengaruh. Jadi di sini falsoli liro langsung, ya, tidak falsoli liro. Nah, linya tidak kepanjangan. Lirabbika wanhar. Terus inna sama, ini pun juga dengungannya kurang, ditahan kembali. Inna sya-nya kepanjangan, hati-hati di sini tidak ada tanda alis, ya. Jadi ini termasuk mad dua harokat, fathah bertemu alif, fathah bertemu alif. Contoh misalkan huruf ba tunggal, ba terus ditambah fathah menjadi seperti ini. Jadi ba ini pun juga sama. Sya, ya. Inna syani'aka huwal ab. Nah, di sini ada huruf ba qalqalah yang harus dipantulkan, Pak, ya. Ab, ya. Untuk memudahkan tinggal kita coba pisahkan saja hurufnya a. Terus qalqalahnya kan sifatnya seperti ke ya. Jadi b, a, b, ab, ya, ringan. Huwal abtaru. Ya, demikian Bapak barusan Bapak siapa? Pak Willis, Ustaz. Willis, ya. Alhamdulillah, ya, sudah ikut membacakan seperti itu. Bapak silakan ditingkatkan kembali dan juga insya Allah, ya, semakin baik lagi. Bacaannya sudah lancar, tinggal diperhatikan sedikit demi sedikit, ya. Baik, Amin, alhamdulillah. Ustaz. Untuk berikutnya, ya, amin, alhamdulillah. Silakan Kang Dinal. Iya. Silakan. Baik, Ustaz. Untuk yang kedua itu Pak Iskandarini. Assalamualaikum, Silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aduh, mohon dikirain maaf. Bapak. Saya mohon maaf, saya pakai apanya kantor, Pak. Oh, iya. Baik, Ibu. Aduh. Ibu dari mana, Ibu? Dari USU, Pak, dari Medan. Masya Allah, dari Medan, Kang Dina. Iya, iya. Mohon maaf, Ibu. Nggak apa-apa, Pak. Ini salah nama kali, Pak, ya. Iya. Soalnya sesuai nama, Bu, ya, biasanya Iskandar. Iya, orang tua saya pengen anak laki, Pak. Jadi Iskandar. Oh, ini Iskandarini. Iya, Kang Dina, ya, Iskandarini. itunya tidak terbaca ininya. Iya. Mohon maaf. Baik. Ini, Pak, ya, nggak apa-apa, Pak. Terima kasih silakan atas waktunya, Pak. Silakan Ibu dicoba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu, ya, sudah membacakan.
di Quran surat Al-Kautsar. Kita langsung saja. Seperti biasa, untuk memudahkan penguasaan awal itu memang kita dari segi irama berpengaruh, Bu ya. Nanti ketika kita membacakan irama, kalau ilmu dasar itu biasanya kita ambil dari irama yang mengayun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana polanya masih pada ingat sahabat Al-Quran? Kemarin saya tuliskan seperti ini ya. Ada bana, saya tulis sedikit biar untuk mengulang. Ada bauna, terus ada buna. Nah, buna, ya, bana bauna buna, nah, ya, terus ada bina, ada bana bauna buna baina. Nah, di sini baina, baina, bina. Nah, berarti di sini diayunkan bina, terus terakhir banun, ya, banun. Nah, ya. Jadi kita praktekkan yang diayunnya di sini. Yang diayunnya ya. Yang diayunnya saya lingkari biar nanti terasa. Bana bauna buna baina bina banun bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ketika memasuki irama ini dapat membantu ya. Karena dengan irama seperti irama mujawad, terus irama gaya muallim itu nanti biasanya bagaimana kebiasaan kita membacanya ya. Ada bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pun juga hati-hati dengan madnya. Bismillahirrahman. Nah, maknya kepanjangan bismillahnya malahan bisa jadi kependekan. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengkonsistenkan. Terus ada mu'alim yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu pun juga sama, terlalu kepanjangan. Makanya hati-hati ya. Nah, baik Ibu, untuk yang pertama seperti biasa nun bertasinnya sepertinya kurang ditahan sedikit ya. Terus berikutnya hati-hati dengan lin ya. Bukan toy tapi toy. Toy i-nya jelas, toy. Toy, Bu ya. Dicoba toy. Toina. Nah, toynya tidak dipanjangkan, tidak toy tapi toina. Nah, gitu ya. Jadi memang kalau sekilas kita jadi membacanya toena. Nah, tapi tidak ke toy tapi toy. Ini sudah bagus, tinggal panjang pendeknya seperti fathah berdiri, nanti diayunkan saja biar lebih mudah. A'toinaka ya, a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syaa. Ini pun juga sama. Jadi untuk mengkonsistenkan diayunkan saja ya, dilatih saja, tidak apa-apa. Untuk awal-awal memang kita tinggal menyesuaikan saja ya, menyesuaikan bacaan yang awal kita baca, sekarang kita coba merubah sedikit-sedikit. Terus huruf ba-nya dikol-kolahkan Bu ya. Abtaur. Nah, jadi ringan ya. Abtaur, terus wanhaur juga sama ya. Dan lain sebagainya. Hati-hati huruf-huruf yang pendek tidak juga dibaca panjang. Mungkin hanya seperti itu Ibunya untuk koreksiannya, tetap tingkatkan dan juga semangat insya Allah ya. Karena kita mudah-mudahan termasuk orang yang terbaik, yaitu orang yang belajar Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Iskandar ini ya. Sama-sama Bu. Terus menyimak Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Kang Dinal. Pada Bapak Ibu semua yang ada di sini, perkenaan dengan apabila ada yang ingin mendapatkan rekaman tentang tahsin ini serta ingin masuk ke grup tahsin, bisa menghubungi nomor admin kita. Nah, namun saya melihat di sini ada beberapa Bapak Ibu yang baru bergabung juga. Jadi apabila diperbolehkan untuk mengetik di kolom partisipan dengan mengetik nama,
kota sama nomor handphonenya supaya nanti dicatat sama admin kami, dan apabila ingin mendapatkan rekaman tahsin kita yang sebelumnya bisa langsung menghubungi admin kami. Nah, baik, untuk selanjutnya mohon maaf dikarenakan waktu yang terbatas, mungkin untuk dua penanya lagi ya Pak. Yang pertama itu ya betul Ustadz. Yang pertama itu Pak Mukrojinatuda sama Asmaul Husna. Nah, untuk yang lainnya kami mohon maaf sekali apabila belum bisa bergabung untuk hari ini untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Besok insya Allah kita akan ada lagi. Nah, untuk waktunya Ustadz, saya persilahkan kepada Pak Mukrojinatuda. Ya, silakan. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini menyimak dari kemarin nih, baru sekarang nih mau. Siap, silakan. Ya. Dari mana? Dari mana Kang? Dari Natuna Ustaz. Masya Allah. Wow, Masya Allah. Ya bisa. Ya, alhamdulillah, barakallah. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Nggak keluar suaranya. Mohon maaf Pak, nggak keluar. Suaranya ya. Tidak di-mute kan ya? Tidak Ustaz. Kang, suaranya tiba-tiba tidak ada. Tidak keluar. Coba dicek dulu. Di sini juga tidak di-mute ya. Barusan ada suaranya. Iya. Nggak dengar. Nah, ini baru ada. Ya, coba lagi. Baik, saya ulang Ustaz ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, barakallah. Ya. Baik, nah ini jelas ya, barusan tidak ada suaranya soalnya ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih untuk waktunya dan juga alhamdulillah sudah ikut membacakan ya. Terima kasih. Nah, baik, kita akan sharing-sharing ya. Nah, terkait di Quran surat Al-Kautsar. Nah, ini dengan irama jiharka ya, khas jiharka ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di sini perlu catatan untuk meningkatkan kualitas bacaannya. Tentunya dari 2 harokat harus diperhatikan. Nah, jadi 2 harokat itu sebetulnya tergantung ketukan juga ya. Kalau misalkan ketukan kita nyepelan, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sebetulnya kepanjangan. Jadi harus disesuaikan dengan ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Coba yang barusan dari Bismillah, saya dengarkan lagi satu kali lagi. Suaranya, mohon maaf. Tidak ada lagi. Nah, ada nggak suaranya? Masih tidak ada, Kang? Mungkin koneksi, Ustaz. Oh, koneksi mungkin ya. Baik, cukup lah ya. Nah, cuma yang saya tangkap barusan ya. Nah, ini untuk sebetulnya sudah pas ukuran 2 harokat, cuman mungkin sedikit ada yang ada sedikit terlalu kepanjangan. Jadi diusahakan nanti bacaannya itu mengalirnya dengan enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nakal kautsar. Nah, jadi tergantung ketukan ya. Ini sudah bagus ya, tinggal ditingkatkan mungkin konsisten ya, tinggal sedikit agak mundur ya dari madnya, sedikit dipotong sedikit lagi. Inna a'tainakal kautsar. Nakal ya. Jadi diayunkan coba nanti untuk ke depannya.
Terus huruf-huruf sudah bagus, tinggal huruf ro tafkhimnya ditingkatkan. Jadi tharu ya. Inna a'tainakal kautsar. Tharu. Ya, sedikit lagi ditebalkan. Ya, sudah bagus. Yang lainnya sudah oke, Kang ya? Sudah mantap, ditingkatkan lagi. Apalagi makharijul huruf, falsolli, tebal, so ya. Falsolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang lainnya, alhamdulillah, sudah oke, mantap ya. Tingkatkan. Nanti insya Allah mudah-mudahan ada waktu lain bisa ikut baca lagi, Kang ya. Terus simak ya, pantang terus di kajian kita insya Allah ya. Baik, terima kasih ya, sudah mantap. Kang Yudinal. Alhamdulillah. Duh, ini cuman memang ada gangguan dalam speaker ya barangkali Ustadz. Iya mungkin. Jadi mudah-mudahan ada rezekinya bisa diganti speaker. Nggak tahu speaker dari mana ya. Mungkin dicek lagi Kang ya. Tapi barusan alhamdulillah pas baca sudah lancar full, ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik Ustadz. Baik, kalau begitu kita sama yang terakhir saja Ustadz ya. Silahkan. Ibu karena Asma. Waktunya ternyata tidak terasa ya. Tidak terasa, cuman alhamdulillah dikarenakan suratnya pendek sehingga kita hari ini bisa dengan 5 peserta Ustadz. Iya. Lebih banyak alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah. Ya. Baik. Kami persilakan Ibu Asmaul Husna. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu Asma? Alhamdulillah dari Kalimantan Timur, Kutai Timur, Sangatta. Barakallah Bu, alhamdulillah ya. Dapat bersilaturahmi ya. Ya, silakan Bu. Ya, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, alhamdulillah. Ibu Asma ya sudah ikut membacakan. Kita coba screen lagi yang tadi. Nah, baik. Ini terakhir ya. Mudah-mudahan yang lainnya ada kesempatan di hari besok insya Allah. Karena kita programnya setiap hari. Mudah-mudahan mohon doanya juga ya untuk semuanya. Mudah-mudahan kita juga selalu dalam keadaan sehat. Untuk senantiasa menemani Anda untuk memperbaiki bacaan Al-Quran khususnya di juz amma ini ya. Baik Ibu Asma, kita coba ya. Dari bacaan lancar dan juga kalau istilah di kita Bu di Bandung itu ini bacaan yang merpati. Nah, apa itu merpati? Singkatan dari merdu pas di hati. Ya jadi sangat merdu sekali, bagus ya. Ini tinggal ditingkatkan terus keindahannya. Nah, cuman tentunya kita juga harus mengikuti tajwidnya ya. Memang ini yang penting ya. Jadi tidak ke irama. Tapi alhamdulillah ini pun juga irama maupun tajwid sudah oke, Bu ya, tinggal ditingkatkan saja. Dari pertama ini untuk dengungan oke, yang panjang juga oke, huruf ainnya. Nah, tinggal dilembutkan lagi, lembut dan juga dia mengalir. Inna jadi tidak terlalu nanti boleh disimak lagi Bu ya di insya Allah untuk rekaman ini nanti di-sharekan seperti biasa di YouTube ya. Di YouTube mungkin nanti para tim mengirimkan linknya ya biar dapat dibuka lagi dan juga koreksiannya biar lebih pas mendengarkan suara sendiri di sini ya di rekamannya baru koreksiannya nanti disesuaikan. Huruf ain ya tinggal dilembutkan lembut. Toina ya. Nah, nanti dicoba diperdengarkan lagi. Yang lainnya alhamdulillah tinggal huruf ro-nya tinggal disempurnakan lagi Bu ya ketebalannya. Tharu tidak jadi ketebalannya ya. Kautsaru a'tainakal kautsar. Falsolli, soalnya juga ditebalkan. Falsolli rabbika wanhar. Ya, ini catatannya di huruf ro saja. Yang lainnya alhamdulillah sudah oke.
sudah konsisten, tinggal ditingkatkan lagi ya. Alhamdulillah ya Ibu, bacaannya sudah bagus, apalagi merpati Ibu ya. Bacaannya insya Allah nanti di lain waktu bisa ikut kembali ya. Alhamdulillah Kang Ginal, sepertinya waktunya kita cukupkan untuk interaktif bacaannya. Mungkin barangkali ada yang ingin bertanya sekilas terkait tahsin ya, silakan. Saya serahkan ke Kang Ginal. Jafar. Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Sepertinya memang antusiasnya alhamdulillah Ustadz. Kebetulan dengan bulan Ramadan, bulan penuh berkah, penuh ampunan, banyak Bapak Ibu dan rekan-rekan kita semua mengikuti kajian ini, sehingga tadi saya sempat melihat partisipan sempat tembus di 60 orang gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Dan saya kembali mengingatkan, apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan rekaman tentang tahsin kita gabung dengan WhatsApp kita. Men-save nomor admin kita di 0811 369 3030 gitu. Nanti di dalam grup WA kita itu banyak program-program lainnya terkait dengan tahsin juga, insya Allah gitu. Dan insya Allah besok kita rekaman sama TV tadi ya Ustadz ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan dilancarkan. Insya Allah nanti ada yang meliput ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai tertinggal, dan juga ajak semua rekan-rekan yang lainnya biar dapat nanti kita juga diliput oleh Harmoni TV ya, TV Harmoni. Masya Allah. Baik, kalau begitu barangkali ada yang mau ditambahkan Ustaz Edo? Tidak. Bertanya? Nggak usah tidak. Boleh, silahkan Pak Ja'far. Pak Ja'far. Boleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ada semua tanyakan itu tentang bacaan inna a'toinakal kautsar. Kalau sar dibaca sar, kemudian rohnya dibaca tipis, itu kan salah. Atau sebaliknya, sor dibaca tanya dibaca tebal, itu kan salah juga. Nah, pertanyaan saya, apakah kesalahan semacam itu termasuk salah jali atau salah khafi? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muhammad Ja'far ya. Nah, nanti dari pembahasan pertama ya. Jadi untuk kesalahan jali ini kesalahan yang berat yang mana merubah makna ya. Kalau misalkan terkait dengan ketebalan terus terlalu panjang membaca madu harokat, ini termasuk kesalahan khafi, Pak. Khafi yang ringan, yang mana kesalahan yang melanggar tajwid saja. Kalau kesalahan jali itu melanggar kaidah bahasa Arab, yang mana terlalu tertukar panjang pendek, yang mana yang harusnya tidak dibaca panjang dibaca pendek, itu kan kesalahan yang berat makna ya. Tertukar huruf, terus tertukar harokat, tertukar bunyi tasdid, nah itu termasuk kesalahan yang jali. Nah ini untuk ketebalan dan juga ini terkait makharijul huruf Pak ya. Makharijul huruf, sifat-sifat yang ada yang melekat di setiap huruf ketika kondisi huruf ro sebelumnya fathah atau baris dhammah. Nah ini harus ditebalkan. Adapun misalkan yang belum bisa menebalkan tinggal dilatih kembali. Nah ini tidak termasuk kesalahan jali, tapi kesalahan yang ringan ya, khafi. Hanya kesalahan tajwid saja. Ya, seperti itu. Oke, makasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Lagi Ustaz, boleh? Ada lagi? Assalamualaikum. Ibu Nanda ya, waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya. Halo? Ya, silakan. Ada suaranya, Bu? Ini Ustaz untuk membedakan antara H yang di ayat pertama dengan terakhir, apakah untuk huruf H itu ada perbedaan nggak Ustaz? Soalnya yang saya tahu itu lagi dulu belajar katanya ada H yang kecil dan ada huruf H yang besar. Oh iya. Baik. Itu aja Ustaz. Ya, insya Allah.
Baik, kita sederhanakan untuk jawabannya ya. Jadi terkait hak kecil, hak besar itu sebetulnya itu teknik guru dulu ya. Jadi ketika seorang guru mengajarkan anak-anak di madrasah ya, di madrasah ketika itu anak-anaknya itu sulit untuk membedakan yang mana hak kecil, yang mana hak yang di tenggorokan tengah dan di tenggorokan bawah. Itu kan ada dua ya, tenggorokan tengah dan tenggorokan bawah. Nah, kalau tenggorokan tengah berarti yang hak, tenggorokan bawah hak. Nah, dikarenakan sulit untuk membedakan, maka guru tersebut menyampaikan itu hak kecil, hak besar itu cara mengajar saja sih sebetulnya. Mungkin kalau kita sekarang sudah mengenalnya ya seperti itu. Sin kecil, sin besar, Bu ya. Terus hak kecil, hak besar. Dan sebetulnya nggak ada istilah itu. Cuman ini untuk memudahkan kita mungkin membedakan hak kecil dan hak besar. Nah, dikarenakan kalau dulu itu feeling kita hak kecil, hak besar, malahan haknya menjadi besar. Ihdina siro ihdina. Nah, ya. Jadi sebetulnya huruf H itu di tenggorokan bawah, tidak ke dada ya. Kan ada yang membaca seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tidak ke dada tapi tenggorokan bawah. Cuman terkadang kita berpikirnya hak kecil berarti kecil suaranya, hak besar menjadi besar. Nah, bukan seperti itu. Tapi itu mah hanya metode saja. Jadi tetap, memang gimana? Bentar, tapi memang untuk membacaannya ini memang dua huruf H ini memang berbeda ya? Berbeda. Yang H mungkin istilah hak kecil adalah H yang di tenggorokan tengah. H. Sedangkan hak besar ya yang di tenggorokan. Yang kedua itu ya hak besar berarti H yang di dada. Bukan di dada Bu, tapi di bawah tenggorokan. Ya, jadi diucapkannya seperti kita mengucapkan hak saja. Hak. Normal aja, hak. Cuman tidak mengeluarkan tidak mengeluarkan nafas. Dia sama sifatnya mempunyai awalan suara seperti ha, cuman di sini dia hanya sedikit. Ha. Bisa dibedakan? Ha. Ya. Seperti wasyamsi waduhaha. Nah, itu ya. Jadi bedanya itu saja. Jadi diingatkan kembali untuk semuanya bahwa huruf H yang yang istilahnya hak besar itu tidak ke dada, ya tidak walahum. Nah, bukan walahum tapi biasa saja. Walahum berbeda dengan hak yang kecil. Alhamdulillahirabbil alamin. Tulisannya gimana, Ustaz? Gimana? Hak besar, hak kecil itu tulisannya yang bagaimana? Saya screen dulu. Oh, ini bisa di-hostkan sedikit sebentar? Iya, baik Ustaz. Ya. Biar jelas. Sudah Ustaz. Oke. Nah. Baik. Jadi kalau istilah hak kecil mungkin haknya ya hak yang ini ya. Nah, hanya hak yang ini. Ya. Sedangkan hak yang istilahnya kita sekarang hak besar, haknya hak yang ini. Nah, kalau hak yang ini dia mempunyai sifat awalannya yang lebih banyak. Sebelum ke harokat fathah dia mempunyai awalan suara ha. Nah, itu ya. Jadi sifatnya itu seperti kita menghembuskan sifat awalan suara. Sedangkan ini hanya sedikit. Ha. Ya, tidak banyak seperti ini. Ha. Kalau ini ha. Nah, bisa membedakannya, Bu? Ha. Nah, kalau istilah sekarang kan ini hak kecil, hak besar. Itu hanya metode saja sih sebetulnya ya, seperti sin kecil yang tanpa titik, sin besar yang ada titik. Nah, seperti itulah ya. Jadi sebetulnya ini tidak ada istilah sin kecil, sin besar sebetulnya. Semua huruf di dalam huruf hijaiyah semuanya beda, mempunyai karakter dan juga mempunyai sifat yang melekat di setiap huruf. Maka dari itu, adapun yang menyerupai satu mahroz tapi berbeda sifat. Nah, seperti ini. Kan satu mahroz beda sifat ini seperti ini. Tenggorokan ada 3 mahroz ya. Yes. Yang pertama yang saya bilang tadi tenggorokan bawah itu adalah huruf hamzah atau huruf alif dengan huruf ha. Nah, ini sama.
a, ha. Nah itu ya. Sedangkan tenggorokan tengah adalah huruf ain dan huruf ha. Nah ini ya. Itu sama. Nanti satu mahruz tapi beda sifat. A, ha. Sedangkan tenggorokan atas ghin atau gho dan juga kho. Nah ini satu mahruz tapi beda sifat. Gho, kho, a, ha. Ah gitu. Bu ya. Nah ini Dulang, posisinya ya. Gimana Bu? Dulang. Diulang. Nah, untuk tenggorokan bawah, untuk tenggorokan ya gimana? Mau direkam Bu? Sekarang saya rekam. Ya silakan. Sudah, Baik, Ustaz. ini untuk semua juga sama. Untuk tenggorokan bawah kita bisa merasakan huruf H ini seperti huruf A, Bu. A, H. Terus ketika kita masuk ke tenggorokan tengah, huruf A ini A, H. Nah, mempunyai sifat awalan suara H. Sedangkan tenggorokan atas ro, kho. Ya, seperti itu ya. Baik, Ibu sepertinya cukup. Nanti mungkin di waktu lain saya pun juga akan membahas huruf yang terkait seperti itu ya. Baik, saya serahkan kepada host. Baik. Ya, silakan Mas Edo. Baik ya, ini karena sudah jam 6 lebih ya, Kang Dinal, Satari, kita tidak berpanjang lagi, kita cukupi karena juga insya Allah masih ada waktu-waktu untuk besok kayak gitu. Nah, silahkan Kang Dinal untuk disampaikan, mungkin ada program. Oh iya, untuk yang ingin bergabung ke grup WhatsApp Tahsin atau ingin mendapatkan video menarik dari panitia video Tahsin, ada video-video, kita ada 2 video saja, video rekaman Zoom sama video belajar harian Tahsin. Nah ini untuk video belajar harian Tahsin kita masih proses produksi. Insya Allah nanti akan dibagikan link video belajar Tahsin hariannya di grup Tahsin saja. Bagi yang ingin mendapatkan videonya, silahkan Bapak Ibu hubungi nomor admin 0811 369 3030. Dan juga nanti kita juga ada program menarik lainnya selain Tahsin. Ada program wakaf, ada program belajar internet marketing, dan lebih banyak lagi insya Allah kayak gitu. Baik, dari admin cukup menyampaikan ini, silahkan ke Kang Dinal. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Tahsin untuk hari ini sudah berakhir dan alhamdulillah semuanya ingin berpartisipasi meskipun tidak bisa semuanya ya. Insya Allah di besok hari akan mengkaji tentang surat Al-Asr ya Ustadz ya. Betul. Kita sesuai urutan saja ya. Baik, insya Allah. Baik, kalau begitu, jika begitu kita akhiri majelis ini dengan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdi wa asyhadu la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Baik, Bapak Ibu sekalian, admin izin pamit dan terima kasih kepada Ustadz Tari, Ustadz Edo, dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ustaz. Ya, Semoga pahala dunia akhirat. Amin ya Allah. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda kalau ada kasiro. Nuhun sadari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ustadz, saya pamit izin
mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Merah. Opo sih, opo. 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 Opo.